Gen, gimana kabarnya hari ini? Gue berharap kalian semua selalu baik-baik aja. Dan sekarang kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan Allah kita. Yeay, kita mau sama-sama tepuk tangan, kita mau beri kemuliaan. Dan kita mau katakan, I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Whoa, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, we praise you now. Sama-sama kita katakan, I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Whoa, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Whoa, Jesus, we praise you now. Whoa, kita mau sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, karena kita yakin walaupun dalam masa pandemi ini, tapi nggak ada satupun yang bisa menghentikan kita untuk terus memuji nama Tuhan. Yeah. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now.
Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code yang tertera di layar. Mari sebelum kita memberikan persembahan, kita deklarasikan persembahan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah. Keterampilan, kecerdasan, dan hikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hai Next Gen, ini info yang kamu perlu ketahui minggu ini. Pastikan kamu selalu ikut ibadah Next Gen tiap minggunya ya guys. Kamu bisa cek di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teens. Setiap Sabtunya, 180 akan mengadakan Tower of Prayer pada jam 14.30 via Zoom. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram kita ya. Kalau kamu butuh teman main, teman ngobrol, atau teman saling berbagi, kamu bisa ikut 180 Carousel ya guys. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram kita @180wtc. Guys, kamu sudah membaca Alkitab belum hari ini? Kalau belum, kamu bisa baca Alkitab di aplikasi Suka Membaca Alkitab dan sudah bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Oh ya guys, jangan lupa untuk follow sosial media 180, ada di TikTok, Instagram, dan juga di YouTube, supaya kalian nggak ketinggalan update atau informasi selanjutnya dari kita. Sekian info untuk minggu ini, jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya guys. Stay safe, stay healthy, and God bless you.
sebab kami yakin harapan kami Tuhan di dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, Bapa. Harapan kami, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Bapak, terima kasih ya Bapak untuk pernyataan-Mu selama seminggu ini, supaya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kau berkati lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapak, supaya biarlah semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semua datang daripada Engkau ya Bapak. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami bilang ya, amin. Shalom Next Gen, kembali lagi kita di online service dan kita akan melanjutkan part berikutnya dari Rebellious. Kemarin kita udah mulai chapter baru, part baru yaitu adalah Rebellious. Dan sekarang kita mau ngomong lagi nih tentang Rebellious. Nah, gue pertama-tama pengen nanya nih ke kalian. Sering gak sih kalian dengar phrase atau quotes tentang dream big? Keep calm and dream big. Or like some kind of like, pokoknya quotes atau phrase-phrase tentang dream big. Pasti itu udah sering banget kalian dengar. Dan bahkan mungkin jadi sebuah hal yang sangat klise. Though itu bener, ya gak sih? Kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, ya emang gak apa-apa untuk dream big. Karena mimpi itu gratis. Nah, buat yang main basket gitu kan, kenapa kalian bermimpi untuk bertemu Kobe Bryant? Kobe Bryant. Kenapa kalian bermimpi untuk ketemu LeBron James? Kalau kalian bisa kalau kalian bisa bermimpi untuk menjadi the next LeBron James, jangan Kobe Bryant ya guys, tahan dulu, jangan, oke? Nah, atau kenapa kalian bermimpi untuk bertemu mungkin Nicki or Lani atau Rich Brian gitu? Kalau kalian bisa jadi the next Nicki or Rich Brian atau Lani, ya nggak sih? Untuk yang suka musik nih. Atau siapapun yang kalian ngefans nih. Salah satunya nih ya, gue ngefans sama Henny Kristianus, salah satunya. Nah, kalau Henny Kristianus ini, kalau kalian tahu dia punya tangan pengharapan, nah siapa tahu gue bisa the next bikin tangan pengharapan, ya nggak? Nah, jujur mungkin ya memang gitu, bermimpi saat masih kecil tuh jauh lebih gampang, jauh lebih
mudah gitu, karena kayak tinggal ngomong aja, aku pengen jadi mermaid, aku pengen jadi apa gitu kan, robot atau apa. Nah, lama-lama saat beranjak dewasa akan lebih kayak susah untuk percaya, atau bahkan mungkin kita udah mulai lebih ke arah yaudahlah yang realistis aja, sering kan denger kayak gitu. Nah, kadang merasa lebih baik yaudahlah mimpiin aja, kubur aja deh dalam-dalam, kayak karena mungkin takut untuk ngerasa gagal, takut nggak kecapai, takut rasanya ya siapa sih yang mau ngerasain kegagalan, ya kan? Makanya terkadang orang tuh bermimpi aja, atau beraninya cuma mimpi kecil aja, karena kalau misalkan mimpi besar takutnya nggak kecapai. Dan sebenarnya ketakutan kita akan kegagalan itu adalah yang membuat mimpi kita tetap menjadi sebuah mimpi aja. It's just a dream, mimpi aja, karena nggak berani gitu coba melangkah karena takut gagal. Atau mungkin ngerasa dulu waktu kecil rasanya kan semuanya gampang, tapi sekarang rasanya kayak gampang insecure gitu, karena ngerasa kecil padahal kita besar, tapi kita insecure karena ngerasa kecil, kita nggak berani mimpi besar. Atau mungkin karena waktu kecil kita ya disuruh imajinasi, ya kan, kalau misalkan pengen jadi robot, oke gitu kan, tapi giliran udah gede gitu, mungkin banyak orang yang udah kayak bilang ke kita, yang realistis aja lah, gak usah gede-gede mimpinya. Dan jujur, udah beberapa orang juga yang sering kayak gitu. Beberapa orang yang gue sudah dengar ngomong seperti itu. Dan that's the truth gitu. Orang-orang pas meranjak dewasa mulai bilang, yaudah realistis aja, jangan mimpi gede-gede. Dan lama-lama menjadi kayak kayak peraturan gitu, unspoken rules. Kalau kalian tuh kalau udah besar nggak usah mimpi besar, mimpinya dikecilin aja, realistis aja gitu. Nah, kemarin nih kita udah ngomong tentang series Rebellious ini nih, udah mulai ngomong Rebellious yang dibawakan oleh Ko Johes ya. Nah, tentang bagaimana Yesus tuh being rebel di dalam waktu itu, rebel tentang culture yang ada gitu kan, kayak bahkan sampai banyak orang tuh benci, ya kan, bahkan mau sampai bunuh. Nah, karena Yesus tuh being rebel, kayak menentang semuanya, tidak ngikutin norma-norma masyarakat sekitar, ya kan. Nah, tapi di situ Yesus tuh mencontohkan untuk menjadi rebel dengan hal yang bahkan itu bukan dari Tuhan. So, it's a good rebel. Nah, tapi orang tuh waktu itu nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti apa yang sebenarnya dilakukan sama Yesus. Mereka cuma lihat bahwa Yesus tuh ya rebel aja, keluar dari norma aja, menentang mungkin peraturan, menentang norma, unspoken rules atau bahkan yang spoken rules gitu kan. Nah, terutama di zaman itu kan pemerintahan Romawi ya, itu kejam banget ya kan. Sampai pada akhirnya yang kita tahu gitu tuh Yesus akhirnya disalibkan. Tapi yang kita tahu juga pada hari ketiga Yesus bangkit dan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Nah, yang penting nih, di Matius 28 ayat 18-20. Ini yang Tuhan sampaikan. Nih, ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan kepada kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Wow, mungkin orang di situ langsung mikir gitu kan. Baptis semua bangsa. Kayaknya berat banget gitu tugasnya. Kayak kenapa nggak dibilang, jadikanlah temanmu muridku, jadikanlah saudaramu muridku gitu. Itu kan lebih gampang gitu kan. Tapi ini Yesus jelas-jelas bilang, jadilah semua bangsa, the whole world, muridku. Nah, pasti akan kayak banyak gitu yang memikir kayak, emang mungkin ya, kok nggak kasih tugas yang lebih kecil aja, kayak nego dikit lah, cincai lah gitu kan. Kayak kenapa nggak yang lebih kecil gitu, skopnya, negara aja udah gede. Ini semua bangsa, the whole world, satu dunia. Nah, tapi sebenarnya kalau Yesus udah bilang nih seperti ini, mungkin ya apa yang harus dilakukan itu terlihat besar, terlihat mustahil. Tapi apapun yang sebenarnya realitanya yang kalian harus lakukan adalah being rebel of the fact, kalau being rebel of the fact yang kayak
kita nggak bisa jadi bagian dari hal yang besar yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan kerjakan. Nah, kalian harus bisa tuh lawan pemikiran itu, being rebel. Nah, gue mau kasih tahu nih hari ini langkah-langkah untuk menjadi rebellious yang baik ya, untuk melakukan hal-hal yang kalian mungkin nggak pernah pikirkan. Nah, pertama nih, imajinasi seperti anak kecil gitu kan, imajinasi. Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara dan kalian tuh diundang untuk sebagai bagian untuk melayani nih. Kalian adalah bagian dari rencana Tuhan untuk bisa melayani orang-orang. Mungkin dengan cara-cara yang kalian gak expect gitu. Salah satu sebenarnya gue sampai sekarang gak expect gitu, gue bisa melayani melalui membuat acara. Dari buat acara, gue bisa melayani orang-orang, gue bisa memberkati banyak orang. Gimana? Ya mungkin dulu gue awalnya kayak mikir gitu kan, gue bahkan gak mikir dulu, kayak waktu itu gue cuma diajak suruh bantuin, akhirnya gue iya aja gue ikut, dan sampai sekarang gue akhirnya terlibat gitu dalam tim kreatif yang membuat acara-acara di 180. Nah jadinya untungnya gue mikir kayak waktu itu gue gak menutup diri untuk bisa membantu, untuk bisa melayani sekecil apapun role gue saat itu. Dan gue juga pengen ajak kalian untuk setidaknya tidak menutup diri dalam kesempatan-kesempatan yang kalian dapat. Mungkin usher, mungkin singer, mungkin musik atau apapun itu. Bahkan kalian edit poster aja, itu tuh bisa menjadi sebuah berkat untuk orang-orang. Kalian bisa melayani melalui situ. Kalian bisa menjadi tim media gitu kan, buat di Instagram FLCC ataupun 180. Nah, yang kedua, kalian juga bisa pray big prayers for somebody else. Maksudnya gimana sih? Maksudnya big prayers, maksudnya doa besar tuh apa sih? Nah, kadang kita tuh mungkin doa gitu ya. Dulu gue pas masih kecil, gue suka doa nyokap gue, misalkan lagi demam atau apa, itu gue doain. Tapi gue gak kebayang kalau misalkan gue disuruh doain orang yang mungkin udah kanker stadium 4, atau mungkin yang pokoknya udah sakit yang lebih parah gitu. Mungkin kita sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa ngerasa itu hal yang mustahil, itu hal yang sangat besar untuk didoakan. Itu hal yang sangat luar biasa mustahilnya untuk bisa kita doakan gitu. Kadang kita expect something normal aja, kayak yaudah demam bisa sembuh, batuk bisa sembuh, pilek bisa sembuh. Tapi kita mungkin takut untuk bahkan bisa mendoakan orang untuk kayak penyakit-penyakit yang lebih besar atau masalah-masalah orang yang lebih besar. Nah, kalian bisa mulai tuh doain untuk yang lebih untuk hal-hal yang lebih besar. Jangan pernah takut, karena yang mengerjakan porsinya itu adalah bukan kita. Kita hanya doakan saja, tapi porsinya itu sebenarnya dari Tuhan. Kita mungkin mikir penyakit-penyakit yang normal aja yang bisa disembuhkan. Kita mungkin hanya dalam batas pemikiran manusia aja. Tapi sebenarnya Tuhan bisa juga menyembuhkan bahkan penyakit-penyakit langka yang ada gitu loh. Nah, kalian juga bisa menerobos itu, being rebel about that gitu. Nah, yang ketiga adalah look for ways to help. Nah, seringkali Tuhan menjawab doa melalui umatnya itu melalui kita loh. Jadi kita cari cara untuk bisa melayani. Mungkin ada anak gitu doa, Tuhan aku pengen komunitas yang asik nih, terus kita bisa buat carousel, ya kan? Kita bisa menjadi small group leader. Terus mungkin ada juga ada anak yang, aduh Tuhan aku kesepian, aku butuh teman. Nah, itu juga kita bisa jadi small group leader. Apalagi ya contohnya, banyak lah. Tapi hal-hal kecil kita cari kesempatan untuk kita bisa melayani. Mungkin kita nggak bisa main musik, mungkin kita nggak bisa nyanyi dengan bagus, mungkin nafas aja fales gitu ya. Tapi kita bisa setidaknya ngomong itu adalah hal simple yang semua orang bisa. Tapi ya pokoknya most of people bisa lakukan, ya kan? Nah pokoknya selama kalian bisa ngomong, kalian bisa gitu kan, bawa sermon, bisa bawa sharing, bisa bawa mengiring small group kalian. Nah itu hal-hal yang kalian bisa lakukan. Dan untuk orang sekitar Anda dulu, atau bahkan untuk seluruh dunia, ya kan? Nah, ketika hati kita terbuka, ketika hati kita berdoa untuk orang lain, ketika kita mencari cara untuk bisa bantu orang, kita setidaknya mau gitu melayani sesuatu untuk Tuhan.
Tuhan juga akan melakukan sesuatu di dalam kita. Itulah cara dia bekerja untuk kita melihat contoh nih yang bagus tentang hal ini dengan para murid gitu ya. Nah, Yesus mengatakan kepada mereka, jadi kan kayak mereka tugasnya dikasih berat nih ya kan, untuk menjadi semua bangsa muridku, ya kita juga kan. Nah, saat itu ya Tuhan pengen gitu kasih tahu kalau ya Tuhan tuh pengen kamu mengajari mereka. Tuhan pengen kamu melayani mereka. Tuhan mungkin tahu itu mungkin tampak besar buat kita manusia yang sangat terbatas. Tapi kalian bisa melakukan ini. Nah, pada akhirnya mereka apa? Mereka keluar, mereka tidak menjadi orang normal pada umumnya, tapi mereka melakukan hal-hal besar yang bahkan mereka mungkin nggak pernah pikirin. Bisa hal-hal yang kayak mereka mungkin takut mati, tapi akhirnya mereka berani untuk mati untuk Kristus gitu loh, untuk membela itu. Dan mereka berani being rebel, nggak menjadi orang-orang rata-rata pada umumnya. Nah, tapi pastinya mereka melangkah itu bukan dengan kekuatan mereka. Nggak mungkin mereka bisa itu. Sebagai manusia punya ketakutan, sebagai manusia punya keraguan masing-masing. Tapi Tuhanlah yang memberikan mereka kekuatan. Nah, mereka melayani orang lain dengan cara yang lebih besar dari apapun yang mereka impikan sendiri. Mereka akhirnya tanpa sadar pas mungkin mereka lihat ke belakang lagi kayak, man, it's been a far ride gitu kan. It's been a far journey. Kayak gue gak pernah bisa membayangkan gue udah melayani Tuhan sampai segini ya. Mereka mungkin gak pernah kayak mikir kayak bisa ya keliling-keliling dunia gitu untuk kayak untuk bisa memberitakan firman Tuhan gitu. Tapi pada akhirnya mereka bisa melakukan itu karena mereka just do it gitu kan. Nah, mereka melanggar semua mungkin aturan, mungkin melanggar norma-norma orang normal yang lakukan. Jadi selama kalian bisa memimpin, dan mereka memberontak itu dengan arti yang baik ya. Nah, bisa nggak kalian bayangkan bagaimana jadinya kalau setiap dari kita itu setiap harinya memutuskan untuk memberontak, being rebel yang baik, untuk melakukan sesuatu yang tidak harus kita lakukan, dari mungkin melangkah lebih jauh dan melakukan. Untuk melakukan sesuatu yang tidak kita harus lakukan dan kemudian melangkah lebih jauh dan melakukan. Mungkin kita takut, mungkin kita merasa itu mustahil. Tapi bayangkan cara Tuhan menggunakan kita untuk mengubah dunia di sekitar kita, dan apapun yang kalian bisa lakukan, saling mendorong untuk menjadi rebellious. Bayangkan cara Tuhan bisa menggunakan kamu, kalian, untuk mengubah dunia di sekitar kalian. Dan apapun yang kalian bisa lakukan, saling mendorong untuk menjadi rebellious. So, in this week, I just want to say, be rebellious enough to believe that God can use you. Amin. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Bapak, firman yang telah disampaikan. Biarlah firman yang telah disampaikan biar tetap terus dalam hati kami ya Bapak. Dan Kau berkati ya Bapak setiap dari kami yang ingin melanjutkan aktivitas kami maupun beristirahat. Kau pimpin, Kau berkati, Kau sertai ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami bisa menjadi anak-anak muda yang menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu sara tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris
tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa, bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.